Dia minta berkali-kali minta tolong dibawa ke Gaza. Saya urus, oke saya urus. Sekarang kamu sudah saya buatin berkasnya, kamu tinggal datang ke Dubes Mesir, urus berkasnya. Dicerita ke saya tuh. Saya pas habis urus berkas saya di Mesir kan, di Dubes ini, Dubes Jakarta, Dubes Mesir di Jakarta. Belum ke Mesir, belum ke Gaza, baru urus Jawa. Terus saya kasih berkas, pulang-pulang gemeter dia. Kebayangin mau ke Gaza. Ya memang kalau nggak siap-siap mental, ya nggak mudah gitu. Nah, apa yang membuat Gaza ini bertahan warganya? Ini lah, Al-Quran ini. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak akan kuat. Ya. Kan memang Allah sudah banyak dalam banyak ayatnya, banyak kali hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa ya barang siapa yang ada Al-Quran dalam dirinya itu akan kuat. Sebaliknya kalau tidak ada Al-Quran itu akan rapuh. Man laisa fi jawfihi syai'un min Al-Quran, kata Rasulullah, kal baitul khalid. Barang siapa tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, dalam jiwanya, maka dia seperti rumah yang rapuh, nggak apa-apa. Ini bagian ini. Oke, jadi gini. Saya kalau di Gaza, melihat anak Gaza ini jalan-jalan itu kan kalau kita anak kita kalau jalan itu kan main yoyo gitu kan ya, cuma jalan-jalan atau main gadget. Mereka mau Al-Quran, mau dia sambil jalan gitu, tapi ngobrol mau Al-Quran itu biasa gitu. Dan di Gaza ini memang di bulan sistem di bulannya itu namanya di bulan musim panas, 3 bulan di bulannya, kayak di Eropa gitu kan. Dan kalau waktu di bulan itu mereka habiskan untuk memenuhi perkemahan Al-Quran. Jadi ada sistem di Gaza itu ada sistem menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 3 bulan. Namanya Tajul Waqor. Pokoknya kalau kita bisa Al-Quran itu kalau kita bisa di Gaza ya kita bisa Al-Quran. Nah, di sini akan ada berita yang menarik, ada kisah menarik. Jadi Gaza ini kan sejak 2008 dibombardir berkali-kali. Dan yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang, setiap kali jual beli serangan terjadi antara Zion Israel melawan pejuang Gaza, itu selalu berakhir dengan pihak Israel yang menangkap bendera putih. Nggak pernah Gaza memulai permintaan bendera senjata, nggak pernah. Karena Israel itu nggak tahan, ketahanan. Beda kalau Gaza mau tegar. Gaza kalau dibombardir berangkat itu mereka nanti tulus. Kan jelas prinsip orang Gaza seperti yang disampaikan oleh juru bicara para pejuang Gaza. Siapa namanya Bu? Bu, juru bicara Presiden Indonesia siapa namanya Bu? Juru bicara Kementerian Agama Indonesia siapa namanya Bu? Bu, juru bicara para pejuang Gaza siapa namanya Bu? Ini pasti banget Bu. Masya Allah. Ya, Abu Bakar selalu mengatakan di setiap di ujung pidatonya apa selalu dia bilang? Innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Kita aja kata dia dalam bentuk kata-katanya apa? Inilah jihad kami. Kalau enggak menang, ya syahid. Dua-duanya untung kedua Gaza. Itulah rasa ketegaran mereka. Kalau menang, mereka bangga. Kalau syahid, mereka juga itu yang mereka inginkan. Beda sama Israel. Mereka dihujani Telafia, lumpuh kotanya, rugi miliaran dolar, nggak kuat mereka. Makanya setiap kali pertempuran terjadi, selalu pihak Israel yang mengangkat bendera putih. Nggak pernah Gaza itu selalu tegar. 2008, 2012, 2014, berkali-kali. Nah, saya tanya itu kan, karena saya seorang jurnalis, saya punya akses ke seluruh elemen masyarakat, saya punya akses ke para ulama di Gaza, akademisi, ke emak-emak, ke para pedagang. Saya punya akses, saya sering wawancara. Saya juga punya akses ke para pejuang. Saya ketemu salah seorang petinggi pejuang di sana. Saya tanya, ya akhir saya bilang, biasanya kok kuat banget sih? Kalian itu kuat banget sih? Dibombardir bertahun-tahun, diblokade bertahun-tahun, ya kalah-kalah. Malah semakin kuat, apa rahasianya? Ya mungkin ini untuk Mas Adin aja. Rasanya dulu ya.
Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Stop. Dia ngejelasin. Dia dulu saya terdapat sendiri. Tuh jawabnya tuh terdapat sendiri deh. Terdapat sendiri. Untungnya saya pernah mondok di pesantren Ustaz Nasir. Tahu ya Ustaz Nasir ya? Ini kan Al-Qadabur kan? Masya Allah beliau ini kalau lihat cerita Al-Quran bahwa dalam saya itu baru lihat beliau. Jadi ya saya punya lah di Al-Qadabur Al-Quran gitu kan. Al-Anfal ayat 60 langsung hafal saya ayatnya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wa ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yu'tikum ajran 'azima." Itu doang bahasanya. Al-Quran. Makanya kalau kita bicara Gaza, jangan pakai logika. Karena ternyata rahasia perjuangan Gaza itu Al-Quran. Perlu nggak saya tadaburin ayat ini, Bu? Perlu Pak? Perlu. Berarti yang ini ya. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu, persiapkanlah oleh kalian semua. Lahum, untuk mereka untuk sekalian, mastata'tum, semampu kalian. Ini kuncinya. Min quwwatin wa min ribatil khair. Persiapan memanah, kekuatan, melempar, memukul. Pokoknya persiapan militer gitu ya. Persiapkan oleh kalian semua, persiapan militer kalian, kekuatan kalian, semampu kalian. Untuk apa? Menghadapi musuh kalian. Oke. Kata kuncinya adalah mastata'tum. Semampu kalian. Apa ini baru militernya itu katanya? Ini pertanyaan pernah mereka oleh seorang anak muda di Afghanistan. Dia sedang membaca surat At-Taghabun sampai satu ayat sama redaksinya, cuma beda perintahnya. Kata Allah apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Anak muda ini kepo dia. Saya mau bertakwa ini semampu saya. Tapi apa parameternya? Apa parameternya? Apa ukurannya kan? Akhirnya dia mendatangi salah seorang kakek-kakek usia 70 tahunan ya. Siapa namanya? Abdullah Hazzam. Ingat namanya ini. Siapa namanya, Bu? Ada yang tahu dia orang mana? Orang Palestina. Dia orang Palestina. S3-nya Usuluddin, doktor, akademisi. Tapi dia menghabiskan sebagian masa hidupnya di Afghanistan untuk berjihad melawan Uni Soviet. Nah, jadi S3 Usuluddin namanya masuk orang ulama kan? Ditanya pada kuliah itu, Syekh, Allah kan nyuruh saya nih bertakwa mastata'tum, semampu saya. Ukurannya apa ya? Dari mana saya tahu saya semampu saya? Syekh ini lalu berdiri, nggak jawab. Apa dia bilang? Anak muda turun saya. Kemana? Ke lapangan, terbuka. Abdul Azam ini seorang kakek tua ini mulai berlari mengitari lapangan. Jogging 1 putaran, 2 putaran. Si anak ini pertanyaannya apa sih? Kalau saya nanya tafsir kok nggak disuruh jogging berdua? Namanya orang tua, itu kuat. Beberapa putaran dia berlari, akhirnya dia capek-capean. Tapi kalau berhenti begini, sampai akhirnya dia langkahnya tertata-tata gitu ya, jatuh. Habis namanya jatuh pingsan. Anak muda ini kaget, waduh, si kakek jatuh, bawa ke rumah yang dirawat. Ketika siuman, ditanya oleh anak muda ini, Syekh, kan saya nanya tafsir dengan satu kok malah banyak kali sampai pingsan? Apa kata dia? Hai anak muda, inilah makna dari masa tua. Kalau Allah nyuruh kamu lari, maka berlarilah, jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Takbir. Itu arti masa tua. Jadi jangan kalau anak muda suruh lari sama kalian. Mau putaran udah capek. Satu lah, kayak sebentar. Ini bukan masa tua namanya. Kalau Allah bilang berlari, selama kalian, kita harus berlari, jangan berhenti sampai Allah ya. Inilah makna dari Al-Anfal ayat 60. Ketika Allah berfirman, persiapkanlah kekuatan kalian, kemampuan tempur kalian, semampu kalian, itulah yang dilakukan oleh Gaza.
Di Gaza ini Pak, Bu, hanya ada dua kondisi para pejuang Gaza ini. Pertama, kondisi bertempur. Kedua, kondisi latihan. Itu loh. Ketika masa-masa perang, mereka bertempur nih, melawan Menteng Baja, melawan bulldozer mereka, lawan pasukan daratnya. Ketika sudah selesai pertempuran, giliran senjata, mereka gak istirahat, mereka latihan lagi. Itu sepanjang tahun seperti itu, sepanjang tahun. Makanya, setelah pejuang Gaza hari ini, kenapa dia terus dihancurkan oleh para pesawat tempur Israel? Apa rahasia mereka? Terowongan militer. Itu bangun terowongan militer itu nggak gampang. Tahu berapa Pak jalannya Pak? Terowongan militer Gaza? 30 meter.